susah. Oh, Atrisa sudah nampak semua? Sudah, Prof. Sudah, ya. Oke, kita mulai, kita lanjutkan kuliah minggu kemarin. Kita bahas soal pada waktu minggu kemarin saya belum bisa menerangkan dengan baik. Sekarang saya jelaskan dengan baik. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup bisa didengar dengan baik? Jelas, Prof. Bisa. Jelas, Prof. Oke. Prof, dengan semangat, Prof. Ya, oke, makasih. Ya, kalau gitu volumenya tidak saya tambah. Saya pakai ada yang masuk. Oke, jadi kita akan menghitung berapa besarnya heat loss, ya, heat loss yang terjadi di boiler. Yang terjadi di boiler yaitu untuk mencari besarnya heat loss yang terjadi di boiler itu atau di steam generator itu berapa, kita harus mengetahui berapa besarnya exhaust gas, ya kan. Untuk mencari besarnya exhaust gas, kita harus mencari dulu berapa kebutuhan udaranya, karena biasanya itu yang diukur di pembangkit itu kan yang diukur adalah laju kebutuhan bahan bakarnya. Misalkan itu adalah pakai batu bara, yang saudara ukur adalah berapa kilogram per jam batu bara yang saudara bakar. Dengan diketahui ultimate analysis, saudara bisa menghitung berapa kebutuhan bahan bakar, berapa kebutuhan udara yang diperlukan. Ya. Oke, jadi kebutuhan udara yang diperlukan, saya ulangi lagi, rumusnya kemarin itu bahwa A di sini adalah theoretical air required for combustion, jadi kebutuhan udara untuk pembakaran. Rumusnya adalah ini, 11,6 kalikan C ditambah 34, bentar, saya tak pakai pointer. Nah, ya, 34,8 kalikan H2 min O2 dibagi 8 plus bla 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 begitu, yaitu ini dari di mana persentase C, persentase H, berapa kilogramnya itu saudara dapatkan dari ultimate analysis. Di mana di sini C, H, 2, O, dan S adalah persentase dari karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur yang ada di dalam bahan bakar. Oke. Kemudian kita menghitung excess air. Untuk menghitung excess air itu ada dua cara. Saudara apakah mau menggunakan O2 yang saudara dapatkan? Terus, ya halo, ada yang mau tanya? Oke, apakah saudara mau menggunakan data O2 yang saudara ukur di exhaust gas, ataukah saudara akan menggunakan data CO2 yang saudara ukur di exhaust gas, ya? Jadi kalau saudara menggunakan data O2, berarti yang di exhaust gas itu adalah excess air-nya, itu adalah O2 persentase dibagi 21 min O2
O2 persentase dikalikan 100 ya. Ini dimana ini from flue gas analysis. Kalau saudara menggunakan CO2 dari from flue gas analysis ya sama dengan 7.900 kalikan bla 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 ini. Nah, di mana CO2 di sini, pengertiannya CO2 di sini, CO2 1, sorry, CO2 1 itu adalah CO2 theoretical, ya. Terus CO2A itu adalah actual yang saudara ukur pada flue gas. Ini bukan 1 tapi ini mungkin T, ya, itu ada teoretik di mana CO2 T yaitu TO2T teoretikal yaitu adalah mol CO2 mol dari C dibagi mol of N2 ditambah ini, oke, ya. Di mana mol N2 saudara hitung dengan persamaan ini dan sebagainya, oke. Saya kira ini kemarin kita sudah jelaskan, cuma kita balik lagi ke contoh soal, ya. Contoh soal. Ya, sekarang misalkan ini kita langsung ke contoh soal. Kemarin yang jam kedua itu kita bahas contoh soal. Mungkin saya tidak bisa menerangkan dengan baik. Saya ulangi lagi. Jadi ini data dari pembakaran. Diketahui bahwa fuel rate-nya, jadi ini adalah coal fire boiler. Jadi ini adalah dengan boiler dengan menggunakan batu bara. Data yang dicatat itu adalah fuel firing rate. Jadi adalah kebutuhan batu bara adalah 5599.17 kg per jam. Stream yang di generation yaitu produksi uapnya adalah 21937.5 kg per jam. Tekanannya adalah 43 bar. Temperatur keluarnya adalah 377 Celcius. Feed water temperatur yaitu 96 derajat Celcius. CO2 diukur, CO2 persentase CO2 di flue gas itu adalah 14%. CO di flue gas itu adalah 0,55. Average temperature dari flue gas adalah 190 derajat Celcius, ambient temperature-nya 31, humidity di udara adalah 0,0204 kg per kilogram dry air. Surface temperatur dari boiler 70, kecepatan di sekeliling boiler 3,5 meter per second, total permukaan boiler 90 meter persegi. Terus ini adalah apa itu CP-nya atau boleh dikatakan gross caloric value dari fly ash 452,5 kilokalori per kilogram. Perbandingan antara bottom ash dan fly ash 90 banding 10. Sekarang fuel analisisnya dalam satuan persen. Ash content pada fuel itu adalah 8,63. Terus moisture in fuel 31,6, karbon kontennya 41,65, terus hidrogen kontennya di dalam karbon
di dalam coal 2,0413, nitrogennya 1,6, oksigen kontennya adalah 14,48, gross caloric value-nya adalah 3501 kilokalori per kilogram. Nah, saudara suruh menghitung berapa besarnya heat loss, atau dengan kata lain berapa efisiensi boiler kalau kami hitung dengan cara indirect, ya. Oke. Jadi step pertama yang kita hitung yaitu adalah tadi saya katakan saudara harus hitung dulu berapa kebutuhan udaranya. Untuk menghitung kebutuhan udara kita mulai dengan udara teoretikal, kan begitu. Datanya dari ini adalah data atau yang diketahui, di mana kebutuhan udara theoretical air required untuk combustion itu adalah ini persamaannya, ya. Terus saudara masukkan C-nya adalah dalam persen, tapi di sini kan ini menghitungnya per kilogram, berarti ya C tinggal saudara masukkan adalah 41,65%, atau dengan kata lain 0,4165, ini dalam satuan, ini sudah dalam satuan persen, ini adalah 4, ini dibagi 100, ya. Terus ini semuanya dibagi 100, sama aja lah kalau saya tadi bilangnya oke, saudara pakai ini semuanya terus dibagi 100 boleh, ya. Kalau saudara langsung semuanya, ini adalah kan ini representasi dari 1 kilogram coal itu mempunyai kandungan seperti ini. Kalau sudah per kilogramnya, ya ini persentase per kilogram, ya ini saudara masukkan 0,41 boleh, 0,41. Kalau saudara masuk ke 0,41 berarti sudah tidak dibagi 100, ya. Kalau saudara masih memakai ini kan persen, berarti dibagi 100. Terus di sininya adalah hidrogen, hidrogennya H2 adalah ini 2,0413, saudara masukkan ke sini. Oke. Oksigennya 14,48, saudara masukkan ke sini. Sulfurnya tidak ada, sulfurnya 0, berarti saudara masukkan ke sini 0. Berarti ketemunya kebutuhan udara teoritis adalah 4,91 kg per kilogram of coal, jadi per kilogram batu bara. Nah, kita sudah tahu teoritisnya, sekarang kita akan menghitung aktualnya, karena datanya tadi ada CO2 dari flue gas analysis tadi ada, terus ada flue gas itu, maka kita step yang kedua kita menghitung CO2 theoretical, ya. CO2 theoretical itu artinya kalau misalkan saya membakar dengan udara theoretical, kan tadi kan punya karbon ditambah udara itu adalah terdiri dari N dan O, N2 dan O2. O2-nya bereaksi dengan C menjadi CO2. Jadi ini udaranya ya udara theoretical mestinya. Jadi kalau gitu persentase CO2 pada theoretical condition itu adalah sama dengan mole of C, adalah molnya C di bahan bakar tadi berapa, dibagi mol N2 ditambah mol dari C, ya. Di mana
mol N2. Mol N2 itu artinya bahwa kita menghitung dari udara teoretikal tadi mengandung N-nya itu berapa mol, terus dibagi mol berat molekulnya dari N2. Di sini tadi juga sekarang N2-nya juga ada N2 yang berasal dari batu bara, maka ini ditambah molnya N2 dari batu bara tadi berapa, ya. Terus kita hitung, ya. Oke. Berarti di sini kita menghitung mol N2, ya, mol N2 itu adalah ini adalah tadi ini udaranya. Kebutuhan udara tadi kan 4,91, nih kebutuhan udaranya tadi 4,91, ya, masukkan 4,91. Nah, udara itu kan terdiri dalam satuan berat, ya. Kalau satuan berat, udara itu terdiri dari 77% N2 dan 23% O2. Nah, berarti kan berapa kilogram N2 yang ada di udara? Ya, ini tadi udaranya 4,91 kilogram, mengandung 77% N2, berarti kan ini adalah kilogram. Terus kilogram dibagi ini adalah BM. BM itu adalah berat molekul. Berat molekulnya dari N2, berat molekul dari N2 adalah 14 kali 2, 28. Terus di sini adalah N2 yang ada di bahan bakar tadi. N2 ada di bahan bakar tadi. Ya, N2 di dalam bahan bakar tadi, sebentar. Nitrogen konten di dalam bakar adalah 1,6, katakanlah 1,6 kilo, berarti persen, berarti adalah 0,01 kilogram N2 yang ada di dalam bahan bakar dibagi dengan BM-nya, berat molekul dari N2, ya. Ini sama dengan ini, ya. Terserah saudara mau tulis tangan, mau dijinggoti gitu silahkan. Nah, ini artinya ini adalah BM dari N2. Kalau begitu C-nya berapa? Ya, molnya C, ini tadi kan C-nya mengandung 41%, ini C-nya. C karbon 41%, ya, berarti sama dengan 0,4165 kilogram dibagi BM-nya C. BM-nya C, berat molekulnya C adalah 12. Jadi ini satuannya semuanya kilomol. Ini kilomol, masukkan ke sini. Terus ini tadi masukkan ke sini, ya. Ini adalah 332 ditambah ini harusnya ini tadi totalnya lah. Ini tadi kan sudah ditotal. Ini sudah ditotal menjadi 1356. Ini kalau ditotal kan 13. Ini tadi sudah ditotal itu ini mol N2 sudah, mol N2 di sini ditambah di sini, berarti ini sudah ditotal, ini sudah ditotal ketemunya ini, ya, sudah ditotal, N2-nya sudah ditotal ketemunya ini, atau kalau dia tadi dipisah-pisah sendiri, yang ini ketemunya adalah ini 332, ya, 332 terus ditambah ini. Jadi
Ini pokoknya sudah totalnya ya. Kalau sudah totalnya ini saya tambah ini berarti kan 1, ini 0, ini 6, 32. Kok di totalnya nggak cocok. Ini N2 dari sini. Dapatnya ini 13332. 1332. Ya mestinya dapatnya dari sini mestinya ya, artinya saudara aja langsung dibagi ke ini ya. Jadi ini dibagi ini mol of N2 totalnya, mol of N2 itu terdiri dari ini. Oke. Oh sorry. Oh ini mol of N2 ini ya, mol of ini terus dibagi mol of C. Ini adalah dari C ya, ini C ya, ini mol of N2 ini harusnya 1356 harusnya, ini harusnya 1356 ya. Oke, jadi ketemunya sekian. Mungkin ada pertanyaan. Langsung, belum Pak. Halo, nggak ada pertanyaan? Langsung ya? Langsung ya, bisa. Jadi ini harusnya mol N2 menurut hitungan di atas ketemunya ini, berarti ini mol of N2 harusnya ini. Jadi ini harusnya 1356, 0,1356. Ini adalah punyanya C, mol of C. Mol of C tadi ketemunya mol of C kan ini mol of C. Mol of C-nya tadi sudah ketemu, C-nya tadi adalah ini. Mol of C-nya 0,0347 masuk ke sini. Jadi sudah ketemu CO2-nya sekian. Nah, setelah ketemu CO2, jadi kita sudah tahu XSR-nya. Izin bertanya Pak. Ya. Yang tadi itu tiba-tiba dalam persen gimana ya Pak? Gimana? Yang tadi CO2 ini. Ya muncul persen itu ya, ini kan ini tambah kali ini dibagi ini tambah ini betulnya tuh ada 0,203. Kalau satu lu jadikan persen kan sama dengan gitu. Langsung aja Pak ya, berarti dikali 100. Ya langsung aja, misalkan saudara nggak pakai persen ya berarti saudara sama dengan 0,203. Nih, karena ini langsung dijadikan persen ya persen, jadi misalkan ini saudara kalikan 100% gitu ya berarti ini ya. Jelas ya, di sini dikalikan 100%. Ya Pak. Ya, dikalikan 100% ketemunya ini. Dikalikan 100% itu kan sama dengan dikalikan 1. Jelas? Jelas Prof. Oke. Nah, sekarang flue gas yang diukur tadi, hasil pengukurannya adalah 14 nih. Flue gas yang diukur ini, yang sebelah sini itu yang diketahui. Ya, di sini adalah 14, berarti 14%. Ini kan persen, 4%. Terus hasil perhitungan teoretikal tadi, CO2-nya kita sudah hitung, 20,37 tadi. Berarti kalau gitu XSR-nya 7.900 dikalikan ini hasil perhitungan tadi, ketemunya 20,37. Ini aktual, CO2 aktual di dalam flue gas. Ini adalah CO2 aktual di dalam flue gas dibagi CO2 aktual di dalam flue gas, persentasenya dikalikan 100 dikurangi CO2 persentase CO2 secara teoritis. Berarti ini aktualnya 14 ya, 14%.
100 sekarang CO2 teoritisnya tadi dihitung 20,37. Artinya XSR-nya adalah sekian, 45,17. Nah, kalau 45,17 berarti ya udara total berapa? Ya udara total sama dengan 1 ditambah 4, ini eksesnya, 1 itu theoretical, ini ekses terhadap theoretical, berarti langsung dikalikan theoretical, atau biasanya disebut 1,4517 kali udara teoretikal. Udara teoretikalnya tadi dihitung ketemunya 4,9. Artinya kalau gitu aktual R yang dimasukkan ke dalam boiler tadi adalah 7,13 kg udara per kilogram batu bara. Ya. Mbak? Maaf Pak, izin Niko, ya, izin bertanya Pak Hendra. Untuk misalnya kalau kita pakai yang untuk find XSR, kalau kita pakai O2 nggak apa-apa Pak ini? Nggak apa-apa, boleh aja, terserah. Pakai ini sama ini boleh, nggak ada masalah. Terima kasih. Ya. Atau di pembangkit biasanya pakai O2? Oke Pak, pakai O2 Pak kita Pak. Oke Pak, nggak sama aja ya. Oke Pak, terima kasih. Nah sekarang kita pengen mendapatkan, kalau begitu flue gas, massa flue gas pada dry berapa pada kondisi kering, jadi gas gas asap kering. Gas asap kering berarti kan tidak mengandung H2O, H2O-nya dihilangkan dulu, tidak dihitung dulu. Jadi massa dry flue gas itu sama dengan massanya CO2 ditambah massanya N2 yang ada di dalam boiler, yang ada di dalam fuel, ditambah massa N2 yang ada di dalam N2 yang ada di combustion air, ya, ditambah masanya oksigen, ya, ditambah massanya oksigen yang ada di dalam flue gas, ya. Jadi, oke. Ini ya, jadi massa berarti kan dry flue gas tadi kan terdiri dari massanya CO2 ditambah massanya N2 yang ada di bahan bakar tadi kan dia keluar, terus ditambah dengan massanya N2 dari hasil pembakaran yang ikut di dalam udara. Jadi ini N2 yang ikut di udara, N2 yang ikut masuk bersama-sama udara tadi, ya. Nah, sekarang ngitungnya gimana? Ini tadi kan dry gas-nya, ya, tadi adalah masanya, ini tadi adalah 4169 itu adalah massa CO2, terus ini, massa CO2, CO2-nya ini tadi kan didapat dari mana? Awalnya kan didapat dari karbon yang ada di fuel, yang ada di coal, kan gitu. Berapa besarnya karbon yang ada di coal? Ya, karbon yang ada di coal itu kan 0,4165 kilogram, ya, tadi ini dari data tadi, ya, ini tadi karbonnya, karbon pada ultimate analysis
pada ultimate analysis tadi kan karbonnya adalah 4165 ya. Kalau kita ngitungnya per kilo batu bara ya berarti 0,4165. Berarti 0,4165 ini yang agak sukar ya. Kan CO2 ini kan asalnya dari mana? Kan udara tidak mengandung CO2 waktu masuk, otomatis CO2 C-nya itu berasal dari batu bara. Batu bara kandungan C-nya berapa? Kandungan C-nya adalah 0,4165 kg. Kalau gitu berapa mol? Dijadikan mol dulu. Molnya C itu adalah 12. Berarti ini ya, ini agak sukar sedikit ya. Berarti ini itu adalah molnya C ya. Ini kan beratnya C, ini beratnya C. Berat dibagi BM ya, berat dibagi BM itu kan ketemunya mol, number of mol ya. Coba kalau ini adalah satuannya, berat itu kan kilogram ya, ini satuannya kilogram. Ini BM, BM itu berat molekul. Berat molekul C itu adalah 12 kilogram per kilomol, kan begitu? Jelas? Jelas belum? Ya Pak, jelas Prof, jelas. Jelas G? Ya. Memang ini agak sukar. Berarti saya ketemu. Jelas Pak. Alhamdulillah harus sudah jelas. Saya artinya bahwa ini adalah kita mencari molnya dulu. Molnya C berapa? Molnya C itu tadi yaitu adalah berat dibagi BM. Itu baru C-nya. Lah kalau CO2 berapa? CO2-nya ya berarti dikalikan dengan BM-nya dari CO2. BM-nya CO2 ya itu adalah C itu adalah 12, O2 16 dikalikan 2, 32, 32 ditambah 12, 44. Nah ini. Terus ini tadi adalah mass of N2 content di dalam fuel. Di dalam fuel tadi kan N2-nya ini. Ya, N2 di dalam fuel. Nih, nitrogen di dalam fuel 1,6%. 1,6% menjadi 0,016. Nah, jadi ini adalah 0,016 itu didapat dari N2 yang ada di fuel. Terus N2 yang ikut masuk bersama udara berapa? Tadi udaranya kan 7,13 kilogram. 7,1 kilogram udara itu mengandung N2-nya berapa? Mengandung N2-nya adalah 77%. Berarti ya 77%. Ini adalah 77%. Ya. Terus sekarang oksigennya berapa kalau begitu? Ini adalah ditambah mass oksigen yang ada di flue gas. Nah, artinya yang tadi adalah berarti kan ini excess air-nya yang belum dihitung. Udaranya tadi ini, udara aktualnya ini 719, udara teoritisnya ini berarti kan O2-nya itu kan boleh dikatakan melayang ya.
O2-nya tadi ikut di sini, berarti ini dikurangi ini, ya. 71 ini tadi kan ini, 71 tadi. Udara, kebutuhan udara tadi, kebutuhan udara kan ini. Sul aktual 7, 5, 4. Terus udara teoritisnya 4,91 saya masukkan ke sini. Kok ini 71, kok bisa 713 itu loh. 713 mass of content in the fuel. Ini sudah mass of in the combustion air. Ini harusnya bukan 7, maksudnya ini 713. Ya tadi mestinya 71 ini, mestinya ini kurang bagus ya. Kebutuhan udara teoritisnya ini, ya. Terus kebutuhan udara teoretikalnya, kebutuhan udara teoretikalnya, kebutuhan udara aktualnya ini, ya. Kebutuhan udara aktualnya, ini teoretikal, udara aktual, bentar. Find aktual, ini udara aktualnya. Oh ya, udara aktualnya kan ini, udara aktualnya 7,13 ya. Berarti 7,13 udara aktual itu terdiri 77% N2. Nah, ini tadi sudah, ini berarti ini eksesnya, ekses dari O2. O2-nya ini aktual dikurangi teoritis, ya, terus dikalikan. Ini boleh katakan ekses oksigennya. Nah, saat udaranya mengandung berapa? Udara itu mengandung 23%, itu adalah beratnya oksigen. Ya, udara tadi kalau berat, 1 kg udara itu mengandung 77 N2, 0,77 N2, dan 0,23 O2. Berarti ini adalah ini udara yang lebih tadi dikalikan dengan kandungan persentase dari O2. Ketemunya adalah udaranya, actual dari dry flue gas-nya ini. Nah, sekarang saya sudah ketemu ini dry flue gas-nya. Sekarang saya menghitung, baru kita menghitung heat loss-nya berapa. Heat loss dari dry flue gas, rumusnya ini, data 3 bagi ini, kalikan ini. Jadi ini adalah flue gas, dry-nya 7,54, dikalikan CP udaranya adalah 0,23, dikalikan temperatur flue gas keluar tadi adalah 190 relatif terhadap ambient temperaturnya 31. Dibagi, ini adalah heating value-nya, heating value daripada batu bara 35,01 kilokalori per kilogram. Ini tadi heating value-nya. Ya, heating value-nya adalah 35,01 kilokalori per kilogram. Ya, ketemu di situ. Ya, maaf Prof, izin bertanya Prof. Oke, monggo. Untuk CP dari flue gas itu dapatnya dari mana Pak? Ya, Prof, yang itu nanti di tabel. Di tabel flue gas itu ya biasanya boleh
biasanya ini nilai-nilai praktis di tabel flue gas. Kalau misalkan saudara tidak punya, dianggap aja flue gas kayak udara boleh, gitu, beda sedikit. Oke, baik Prof, terima kasih. Oke, itu biasanya ya memang ini nilai-nilai praktis. Nilai-nilai praktis kalau flue gas asalnya dari batu bara itu CP-nya sekitar sekian. Nanti CP flue gas asalnya dari BBM sudah lain lagi. CP flue gas asalnya dari gas lain lagi. Tapi biasanya rule of thumb-nya dianggap CP-nya ya lah dianggap sama CP udara, dinaikkan sedikit begitu. Gitu, oke. Oke. Ini coba nanti di buku konversi energi itu biasanya ada ini CP-nya itu. Nanti kalau ketemu saya share. Oke, nggih. Jadi ini sudah tahu. Yang lewat ke sini adalah 7%, 7,8% yang dari. Sekarang step yang kedua, kita menghitung heat loss due to formation of water from H2 in fuel. Tapi kan H2-nya tadi kan di dalam fuel, ya kan? Terus saudara bakar H2-nya, kan H2-nya dalam fuel tadi kan temperatur masuknya kan kecil. Terus saudara bakar, dia kan H2-nya menguap, kan begitu. H2-nya menguap, nah, berarti kan masuknya H2 di dalam fuel tadi dianggap kayak temperatur ambient, ini temperatur flue gas. Berarti ini adalah sama dengan 9 kalikan H2, H2 di dalam fuel itu adalah 2,0413% atau 0,020413. Ya, 0,9 kalikan 0,0 itu. Terus dikalikan, ini sudah caloric value dari H2O, ya. Terus ditambah dengan ini adalah CP daripada H. Ini adalah CP dari H2O, ya. Ini CP dari H2O. Ya. Terus dikalikan ini menjadi ini. Ya. Ini sudah ini CP, ini bukan CV-nya flue gas, tapi ini CP-nya H2O, ya. Kan dia masih kan airnya kan menguap, ya. Ini adalah CP H2O atau biasanya yang disebut heat apa? Nah, ya, ini adalah CP dari H2O. Laten itu ya, Prof ya? Gimana? Kalau laten gitu. Ini kayaknya bukan, ini sensibel. Oh, sensibel ya, Prof. Ya, ini sensibel. Kalau ini laten mungkin. Ya, ini latennya ini. Sebentar ya, saya ngambil charger dulu. Tadi habis saya. Ya. Ini charger. Sudah saya siapkan. Oke. Jadi ini sudah tahu heat loss atau L2, L2-nya sama dengan dari hidrogen yang terkandung di dalam fuel menjadi dia keluar menjadi uap. Itu adalah 3,44%. Ada pertanyaan lagi? Yang ketiga, saya ingin menghitung heat loss sebagai akibat dari moisture yang ada di fuel. Di fuel tadi mengandung moisture, ya.
moisture-nya adalah 31,6%. Ya. Rumusnya adalah M itu dikalikan. Nah, ini panas latennya, ya. Terus ini adalah sensibelnya, ya, sama. Panas latennya ini, tapi dalam satuan kilokalori, karena heating value batu bara dalam satuan kilokalori. Ya. Ini M-nya saudara masukkan 0,316, kan ini kan peristiwanya kan air, ya, temperaturnya itu adalah masuk itu pada temperatur tadi 30, terus airnya kan di bawah penguapan, kemudian baru kenaikan temperatur gitu. Ini dianggap latennya dari itu, ya. Oke. Ketemunya sekian. CP-nya berapa itu Prof ya? Terus gimana? Apanya? M? Iya Prof. M sama CP. Halo? M sama CP. M-nya ini. M-nya sama dengan ini. 0,316. Kamu masukkan ke sini. CP-nya ini sama dengan CP-nya ini. CP-nya ini 0,45 ini. Ya kan? Ini kan sama ini. Dari H2. Ya. Jelas? Jelas Prof. Halo, jelas? Ya. CP-nya ngambil ini. Ini panas latennya, ini panas sensibelnya. Ya. Jadi saudara masukkan, nah, M-nya masukkan ini 0,316. Saudara masukkan ke sini, ini dimasukkan tadi masukkan 0,45. Oke, saudara bagi itu sama, ketemunya 5,91. Terus sekarang heat loss due to moisture in air. Udaranya tadi kan mengandung moisture, mengandung H2. Ya. Nah, udaranya mengandung H2, tapi H2-nya kan sudah menguap, bukan cairan, gitu. Beda ya. Kalau ini kan H2-nya tadi masih moisture berupa cairan, makanya dia ada panas laten, mengubah air menjadi uap, setelah ini menjadi panas lanjut kan gitu. Tapi kalau gini adalah heat loss due to moisture in air, artinya moisture H2O di udara itu kan sudah menguap, jadi tidak perlu diuapkan, maka heat loss-nya ya tinggal panas sininya saja, sensible heat-nya aja. Kalau begitu AAS itu adalah ini adalah kandungan kebutuhan aktual air yang disuplai, dikalikan humidity. Tadi diketahui aktual air yang disuplai tadi kan 713, ya, 713 yang disuplai, 713. Ini udara teoritis yang disuplai ini, yang disuplai 713, ya kan? Terus dikalikan lagi humidity dari data udara, humidity dari sini, ambient humidity-nya 0,0204. Dari sini setelah ambil dari data humidity-nya
Nih, 0,0204 dikalikan CP. CP-nya panas latennya tadi, panas sensible heat-nya, CP dari sensible heat 0,45 dikalikan temperatur flue gas 190, temperatur ambient 31, dibagi gross caloric value dari fuel dari batu bara 3.501 dikalikan ini ketemunya sekian. Nah, ini tadi kan ambient temperaturnya adalah 31, saudara masukkan ke sini. Humidity dari ambient air yang masuk 0,0204 dari diketahui tadi, saudara masukkan ke sini. Ada yang tanya? Lanjut dulu, bro. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita menghitung heat loss ya, akibat dari adanya C yang tidak kebakar secara sempurna. C-nya dibakar harusnya menjadi CO, tetapi ini ada harusnya menjadi CO2, tapi nyatanya setelah diukur ada CO. Ya memang betul. Jadi pembakaran tadi walaupun sudah dikasih excess air, harusnya kan cukup. Kok ini seolah-olah ini pembakarannya kan kurang sempurna. Pembakaran kurang sempurna itu menjadi harusnya dari C ditambah O menjadi CO2, tapi ini cuma jadi CO, seolah-olah mekanismenya seolah-olah kurangan oksigen kan begitu. Padahal kita sudah kasih excess air. Peristiwanya gimana? Nah kan peristiwanya kan kemungkinan ada karbon ya. Ada karbon yang kemungkinan posisinya itu susah dibakar. Ya. Bayangkanlah ini misalkan karbonnya itu pada bungkan batu bara, begitu kan otomatis yang kebakar kan yang di luarnya, itu bayangannya. Tapi kalau saudara posisikan, kalau lupa itu padahal sudah di pulverize, mestinya kan kecil. Iya, tapi ini mungkin ada yang karbon atau C yang waktu disemprotkan pas ada dinding yang dingin atau apa sehingga pembakarannya kurang sempurna, atau dia sudah nempel dulu disemprotkan. Nah, bisa jadi terjadi seperti itu. Kan pembakaran itu adalah reaksi antara C dengan O2. Nah, reaksi itu apa? Reaksi itu ya harus bersentuhan, kan begitu. Harus ada kontak. Nah, kontaknya bagaimana? Nah, ini mungkin berarti kontaknya kurang bagus, kan gitu. Kontak kurang bagus itu terjadi kenapa? Bisa terjadi butiran pulverize-nya tadi besar, bisa terjadi ini adalah ketumpuan abu atau apa, kan juga bisa jadi, jika kontaknya kurang bagus. Bisa jadi ini ada yang nempel di mana, sehingga waktu dibakar dia masih temperaturnya kurang mencukupi, dia sudah dihembuskan keluar. Buktinya diukur kok ada, gitu loh. Ada CO-nya, padahal udaranya sudah berlebihan. Ya, memang ini kenyataannya di boiler seperti itu. Nah, makanya berapa nilainya? CO dikalikan C dibagi persentase CO ditambah persentase CO2 ya kali 5744 dibagi ini dikalikan 100%. Jadi ini tadi CO-nya tadi adalah 0,55%, karbonnya tadi adalah
0,4165 ya, ini adalah 0, itu kilogramnya, terus dibagi persentase dari CO, persentase CO-nya ini, presentasi daripada CO2 yang ada di batu bara tadi adalah 14, ya, dikalikan 5744 kali ini, ketemunya sekian. Sekarang ada heat loss due to radiation. Yang saya katakan dulu waktu kuliah pertama, setiap benda yang bertelur itu pasti memancarkan energi radiasi. Begitu pula boiler saudara. Boiler saudara, bodinya mempunyai temperatur. Temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur sekeliling. Otomatis panasnya akan hilang secara radiasi. Rumusnya panas radiasi, temperaturnya harus dinyatakan dalam satuan Kelvin. Nah, tadi kita lihat bodinya berapa, bodinya tadi kalau nggak salah body kettle, body boiler, steam generator, humidity, surface temperature of boiler kan 70 derajat Celcius. Kalau radiasi harus satuannya Kelvin. P-nya itu harus temperatur absolut. Kalau saya jadikan Kelvin ditambah 273 menjadi 343 kan gitu. 343 ditambah 273 menjadi 343 ya, 343 Kelvin. Jadi radiasi dari body boiler ini adalah temperatur body. Rumusnya ini dibagi, ini rumusnya, kita lihat rumusnya dulu. Ada rumusnya ini, Pak. Nah, ini rumusnya heat loss, ya, heat loss due to radiation and convection. Jadi radiasi dan konveksi. Kan tadi udaranya kan tenang, berarti ada konveksinya. Maka rumusnya adalah ini. 0,548 dikalikan T surface dibagi 55 pangkat 4 dikurangi T ambient pangkat 55 pangkat 4 plus ini bla 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 pangkat ini ya dikalikan ini. Jadi semuanya di mana ini ada wind velocity-nya sudah dimasukkan ke sini ya. Terus ini adalah wind velocity, surface temperature, ambient temperature. Kita melihat ke sini. Ini koefisiennya radiasi tadi. Ini adalah temperatur surface 343 karena 70 ditambah 273 343 ini adalah temperatur ambientnya 31 ditambah 273 304 pangkat 4 ditambah dari koefisien konveksi ya dikalikan ini ya. Ditambah ini, dikalikan ini, kalikan square square dari ini pangkat ya, ini kuadrat
dibagi ini ya, rumusnya tadi saudara masukkan, ketemunya adalah watt, dijadikan Kelvin, ketemunya dijadikan kilokalori, watt saudara jadikan kilokalori dikalikan 0,86, terus total radiation dan convection itu ini dikalikan loss per jam, ini dikalikan luasannya 90 itu luasan bodinya tadi, jadi ketemunya ini. Persentase radiasinya dibagi dengan heating value-nya tadi, ini 1/100, ini 59. Ini dikalikan heating value, ini mungkin dikalikan ini dikalikan dengan bahan bakar yang kebakar tadi, ya, bahan bakar yang kebakar, ini tadi heating value dikalikan ini supaya ketemunya ini tadi, coba, kan, flue gas, temperatur S 5599 dapatnya 5599 yang kebakar tadi. Nah, ini satuannya dalam satuan jam, ya, kan dibagi karena radiasi dalam satuan watt dikalikan jam operasi, ya, jam operasinya adalah sehari atau berapa, ini tadi ketemunya itu, ya, ini kan satuannya masih watt, ya, satuannya masih watt. Watt itu adalah jadi dikalikan supaya menjadi kilo, watt itu kan joule per second. Joule second kita mungkin menghitungnya dalam satuan, katakanlah hitungnya dalam satuan jam per jam, itu sudah saya kalikan 60 per 3600, mungkin begitu, ketemunya sekian. Terus ini total radiation and convection sekian dikalikan 90, ini kan per hours, ya, benar kan, ini adalah per jam, ya, per jam. Padahal kebutuhannya bahan bakar tadi adalah kebutuhan bahan bakarnya per jamnya adalah ini, heating value-nya ini, gitu. Di atas persatuannya dalam jam, ini per jam, ini juga dalam satuan per jam. Jadi ketemunya sekian. Oke, mungkin ada yang tanya. Yang bertanya, Bro. Ya. Yang L5 tadi, Bro, itu 5744 dari mana ya, Bro? Yang L berapa? L5? Ya, ini kan ada dibagi GCV. Ini, oke. Konstanta ya? Atau seperti ini sudah konstanta. Konstanta mungkin ini adalah heat loss due to partial C, atau dari C untuk menjadi CO2, kan reaksinya kan belum lengkap, ya kan? Ini sudah konstanta. Ini kan dari C kan sudah jadi CO2, ya kan? Harusnya kan, dari C baru sampai ke C, belum sempurna. Kalau sempurnanya kan menjadi CO2, begitu. Ya, baik, Bro. Ya, kalau sempurna kan CO2, coba ini ya, ini sudah konstanta perubahan dari harusnya C, harusnya CO2, tapi ini baru sampai ke C, begitu. Ya. Ya, Bro. Sudah konstanta ya, kayak yang ini sudah ya agak, ini karena sudah agak praktis, ya kayak gini kan, ini sudah konstanta. Oh. Ya ini tadi kita bisa nalar, ya, ini heat, apa itu, laten, ini adalah laten heat, ya, laten heat dari H2O, ya.
terus nanti ada suatu konstanta lagi gitu. Saya kira itu. Ya kita harus cek dulu ya. Ya, Bro. Logikanya begitu logikanya. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini tadi sudah heat loss due to unburn. Oh, ini as yang tidak terbakar. Tadi datanya tadi asnya mengandung 8,63%. Ini as konten dari batu bara 8,63%. Yang menjadi rasio antara bottom S dan fly S diketahui 9:10. Ini adalah ini dari fly S, berarti fly S-nya, terus ini CP panas jenis dari fly S itu adalah 452. Nah, ini diketahui. Kalau begitu jumlah fly S untuk setiap 1 kilogram coal ya berarti 0,1 karena perbandingannya 10, 0,1 dikalikan ini, dikalikan S totalnya 8,63 tadi 0,0863. Jadi ketemu fly S-nya sekian. Dikalikan dengan heating value-nya fly S itu 452. Ketemunya adalah sekian kilo per kilo coal. 1 kilogram coal heating value-nya 3.501. Berarti ikut yang di fly S 11%. 0,11%. Yang sekarang yang di bottom S ya berarti heating value-nya bottom S itu adalah 800 kilokalori per kilogram. Berarti massa bottom S ya 0,9 kali 863 kalikan 8,63 ketemunya dalam satuan. Ini sudah menghitung per kilogram, berarti ketemunya adalah 0,0863. Berarti masanya yang bottom S itu adalah ini sudah langsung dikalikan. Berarti heat loss-nya adalah dikalikan ini. Ini dikalikan ini, ketemunya ini. Ya. Terus heat loss dibagi dalam satuan persen dibagi dengan caloric value dari coal 3.501 ketemunya sekian. Nah, kalau sudah begitu ini tadi kalau begitu boiler efisiensi berapa? Boiler efisiensi ya sama dengan 100 ya, sama dengan 100 dikurangi L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 sampai L ke ya saya kurang jelas 6, 7, 8. Ini tadi sudah saudara masukkan. Kalau kita rekap seperti ini. Ini adalah masuknya 100%, hilang di dry flue gas 7,88%, hilang dari hidrogen, yaitu adalah loss due to hidrogen di dalam fuel 3,44, loss dari moisture 5,9, terus loss di moisture di dalam udara, partial combustion, pembakaran tidak sempurna 2,58, terus
kehilangan dari radiasi 0,25, kehilangan yang tidak fly ash yang tidak terbakar 0,11, kalau lewat bottom S 1,77. Kalau dijumlah kita tahu, bahwa boiler efisiensinya cuma 77,77%. Nah, itu kalau indirect method. Nah, sebetulnya kalau mau pakai direct method ya cepat, tetapi saudara hanya ngerti, oh lossesnya sekian, lossesnya adalah misalkan kan lossesnya sekitar 22,3. 22,3 itu dari mana yang paling banyak? Ini yang kalau kita lihat dari sini, oh yang paling banyak yaitu ada di flue gas. Nah, flue gasnya sudah sekian persen sendiri gitu. Nah, flue gasnya kok banyak? Apakah ini sebagai akibat dari XSR-nya besar? Nah, memang XSR itu ada dua kemungkinan. Kalau XSR-nya itu terlalu besar, berarti ininya akan besar. Tapi kalau terlalu kecil, dikhawatirkan nanti unburn-nya CO-nya ini bagi banyak, gitu loh. Karena pembakarannya tidak sempurna, ini kemungkinan akan yang meningkat. Oleh karena itu memang ini baik praktis saja. Biasanya saudara bisa melihat secara praktis, oh kalau XSR-nya sekian itu ya sekian. Kalau ya jadi ini memang harus dari praktis. Oke. Nah, ini ada lagi contoh, yaitu adalah efisiensi oil fire boiler. Jadi ini adalah oil fire boiler, itu adalah boiler dengan BBM. Boiler dengan BBM ininya sudah saudara tahu seperti ini, ya. Saya masih. Ya. Jadi kalau pakai boiler BBM seperti ini, saya itu dengan menu. Ya. Nah, jadi komposisinya seperti ini. Cara menghitungnya persis kayak tadi. Cara menghitungnya step-stepnya sama. Saya kira ini saudara pelajari sendiri, ya, saudara pelajari sendiri. Terus nanti siang saya akan menjelaskan cara menghitung heat loss di dalam pipa. Kan maksud saya dari boiler setelah jadi uapnya saudara alirkan ke dalam turbin. Nah, uapnya mengalir dalam turbin itu melalui pipa uap. Nah, cara menghitung heat loss pada pipa uap bagaimana? Saya jelaskan nanti setelah istirahat. Ya, oke, nanti kita balik lagi jam 1.15 begitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Cukup nggak 1 jam? Cukup. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita istirahat dulu, balik jam 1.15. Nanti ruangannya berbeda, ya. Nanti saya share ruangannya, saudara tinggal klik aja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu nanti. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Ya, ya, nanti ruangannya ganti, lift aja. Ya. Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Ayo.